Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa, untuk segala kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan, yang masih Tuhan nyatakan kepada kami sampai dengan pagi hari ini, di mana kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan. Sebelum kami mulai aktivitas kami, izinkan kami terlebih dahulu untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Demikian kesaksian firman Tuhan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Hidup dalam pengampunan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang pengampunan, saya mengingat penulis lirik lagu Bapa Sentuh Hatiku, di mana lagu tersebut terdedikasikan dengan suatu latar belakang permasalahan yang cukup berat yang dialami oleh penulis lagu tersebut, lirik lagu tersebut, di mana dia merupakan seorang remaja, seorang anak gadis yang mengalami kekerasan seksual, di mana dia menjadi bahan pelampiasan nafsu bejat dari bapak atau ayahnya sendiri. Dan hal ini berlangsung sangat lama. Entah karena apa, bapaknya lalai, dia bisa lepas dan lari, dan bertemu dengan seorang hamba Tuhan yang kemudian melayani dia, yang kemudian memberikan pelayanan sehingga dia mampu untuk kembali pulih. Namun ada hal yang sangat berat ketika akan menyebutkan nama Bapa, dia selalu berteriak tidak. Ketika akan menyebut nama Bapa lagi, dia akan berteriak tidak. Sampai suatu ketika dia bisa benar-benar melepaskan pengampunan kepada Bapanya, sehingga ada tulisan lagu yang berkata, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Bagaimana kata Bapa yang tadinya sulit disampaikan, disebutkan, karena apa? Karena dia belum dengan tulus melepaskan pengampunan. Ibu bapak saudara, pentingnya melepaskan pengampunan dalam hidup ini menjadi bagian yang harusnya melekat kepada kita umat Tuhan, kepada kita yang menyebut dirinya beragama, yang percaya kepada Tuhan Yesus. Masa kita yang menyembah Tuhan, memuji muliakan nama Tuhan, tapi dalam diri kita masih terdapat kebencian, amarah, dendam yang tidak berkesudahan. Tuhan Yesus berkata, kalau engkau hendak mempersembahkan korban persembahan kepadaku, tapi engkau masih membenci saudaramu, tinggalkan persembahanmu dan pergilah berdamai dengannya. Bagaimana pentingnya di dalam hidup kita untuk melepaskan pengampunan. Rasul Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Kolose, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni. Harusnya kita juga belajar dari Tuhan Yesus yang sudah mengampuni dosa dan pelanggaran kita. Kalau dibayangkan bagaimana banyaknya dosa pelanggaran kita, bagaimana upah dosa adalah maut, tapi itu tidak diperhitungkan oleh Tuhan kepada kita. Sama seperti seorang yang berutang itu, ketika dosanya, utangnya dihapuskan, namun ketika dia bertemu dengan orang lain di luar, dia menuntut, mana utangmu, bayar utangmu. Dia yang sudah menerima karunia, dia sudah menerima kasih karunia pengampunan, dia tidak mau mengampuni hutang orang lain. Seharusnya kita boleh belajar bagaimana melepaskan pengampunan. Saya mengutip beberapa kata-kata bijak. Yang pertama dari Dalai Lama 4, pemimpin spiritual Tibet. Semua tradisi agama utama pada dasarnya membawa pesan yang sama, yaitu cinta kasih, sayang, dan pengampunan. Hal yang paling penting adalah hal-hal tersebut harus menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari.
Lalu Mahatma Gandhi, tokoh India berkata, yang lemah tidak akan pernah bisa memaafkan. Pengampunan adalah atribut yang kuat. Lalu Martin Luther King Jr., aktivis HAM Amerika berkata, pengampunan bukanlah tindakan sesekali, itu adalah sikap yang konstan. Lalu saya buat seperti ini. Pengampunan yang kita lepaskan setidaknya melepaskan kita dari rasa sesak di dada yang dipenuhi amarah dan dendam. Mari belajar mengampuni. Selamat mengampuni orang yang mungkin hari ini Anda benci dan dendam. Lepaskanlah pengampunan. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Amin. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan kepada kami. Dan kami boleh belajar hari ini melalui renungan harian untuk melepaskan pengampunan. Hari ini Tuhan, kami melepaskan pengampunan kepada orang yang mungkin ada terselip dalam hati kami kebencian. Kami lepaskan pengampunan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.